pikiran sekarang. Oke. Lagunya kan nggak ada. Terus lagu yang depan ya, Firman. Oh, pertama. Biar ada. Saya maunya pinginnya gimana kita sih? Mana banyak lagu itu kita
Bosan-bosan. Shalom, selamat sore saudara semua sekalian. Kembali kita berjumpa di sore hari ini, di hari Minggu. Dan biarlah kita boleh datang bertemu dengan Tuhan, menikmati waktu yang Tuhan berikan. Kita mau sungguh-sungguh kita percaya Tuhan dengan kerinduan hati kita. Kita mau duduk di altarnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara, saya pimpin kita masuk ke dalam doa. Biar doa yang kita panjatkan bisa membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi, bisa lebih fokus dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama dan kami bersatu hati Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan biarlah kami boleh duduk diam, fokus, menyiapkan hati kami akan firman Tuhan yang akan dibagikan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati setiap dari kami Tuhan, baik yang melayani maupun jemaat-Mu yang hadir, Tuhan yang pimpin Tuhan, Tuhan yang jawab setiap dari kami.
Roh Kudus Tuhan yang penuhi setiap dari kami. Biar kami semua diurapi Tuhan. Biar kiranya ibadah ini boleh menjadi jawaban dari setiap hati kami Tuhan. Dari setiap beban berat kami Tuhan. Biar kami boleh menemukan wajah-Mu Tuhan. Dan biar kami boleh memperoleh kelegaan di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup bungkus ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang tidak akan pernah tergoyah. Dia adalah Allah yang hidup. Kita mau mengatakan betapa dahsyat Cinta segala yang ada, tulus sayang sampai selamanya. Hanya Engkau terserah pikiranmu. Tuhan di dalam hidup tiada yang lain, hanya semuanya berbuat cantik.
Sungguh kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendirian. Tangan kasih Tuhan menopang kami dan menyertai kami, dan kami merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sore ini kami boleh berkesempatan untuk ada di bait-Mu, memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kami melakukan ibadah ini lebih dalam ya Tuhan, kami
kuduskanlah kami ya Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan rahmat-Mu atas kami, sehingga setiap kami yang ada di ruang ibadah ini layak dipandang mata Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk diberkati pada sore hari ini, untuk mendengar berkat firman Allah yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Semua kiranya terberkati sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sore ini Tuhan, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang terlibat di altar-Mu untuk masuk dalam pelayanan. WL Singer dan para berkontribusi, Engkau terkurapi mereka Bapa, sehingga menghantar umat-Mu masuk dalam pujian dan penyembahan yang dahsyat sore hari ini. Semua dilawat oleh Tuhan sore hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami berdoa biar Engkau Tuhan juga pakai hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kabar keselamatan, kabar gembira, kabar baik bagi kami. Semua terberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa setiap saat yang kami pakai, Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga semua lancar dan ibadah ini lancar. Kami ada kuasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu bungkus kami di tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Semua kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa yang datang dari dunia ini, kuasa sejahat, kuasa iblis, datang untuk mengganggu jalannya ibadah ini, maka kami satu hati di dalam Engkau, dalam satu nama yang paling ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala intervensi kuasa iblis, sehingga tidak akan mengganggu kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah raya ini, Engkau Tuhan memberkati, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang kekurangan diberikan cukupan dan jalan keluar oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah seorang sukacita, seorang kemenangan kami kumandangkan pada ibadah raya ini, karena Engkau menyertai ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami, dan ibadah ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, dan puji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal di dalam satu nama yang paling ajaib, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk beribadah. Umat yang diberkati oleh Tuhan, bila Engkau siap untuk beribadah pada hari ini, maka mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Saudara bisa kasih tos, mungkin salam ke kiri kanan depan belakangnya, supaya kita bisa lebih menyatu lagi. Kita akan pujian ini. Terima
Sama-sama kita mau tepuk tangan. Seperti yang mulia. Haleluya. Saudara semangat, amin. Amin. Boleh silakan duduk saudara. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan diri kita untuk kita bisa fokus dengan Tuhan yang dibagikan. Biar firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi benih yang baik di dalam setiap hidup kita semua. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, saudara. Amin. Dan di dalam Yesus kita bisa menemukan kuasa-Nya. Yesus, Dia tidak pernah
kami Tuhan goyah Tuhan bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah pencipta langit bumi. Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Engkau Allah sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Dan kami percaya pengharapan kepala aku tidak akan sia-sia. Karena kami berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang mati buat kami, Allah yang bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu, berbicara tengah-tengah umat-Mu saat ini. Biar seperti hati kami seperti tanah-tanah yang subur yang siap kami benih firman Allah. Agar firman berakar kuat di dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan firman boleh tumbuh-tumbuh lebat, pada buah-buah lebat. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kami, mereka berjumpa dengan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kau rapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Bagi rapi beramanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau semakin dipuji, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Dan hamba semakin kecil, hilang dan lenyap. Hanya kemuliaan-Mu saja yang datang. Allah Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan? Luar biasa. Apapun terjadi di kehidupan kita adalah seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Ada kenapa, saudara? Pencobaan-pencobaan itu biasa. Amin, saudara. Katakan kanan kirimu, pencobaan itu biasa. Ayo, saudara. Pencobaan itu biasa. Pencobaan adalah kesempatan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Amin. Pencobaan adalah kesempatan kita makin serupa dengan Allah. Amin, saudara. Amin. Karena kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tetapi kita tetap setia dan percaya, Tuhan dipermuliakan, kita makin serupa dengan Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertama-tama perkenalkan, saya adalah Erik Tabujaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan, saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Yang pertama anugerah Tuhan, usia 20 tahun kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Karena anugerah Tuhan saya katakan kenapa? Karena dia bukan anak yang pintar, saudara. Di sekolahnya dulu banyak yang jauh lebih pintar, tapi anugerah Tuhan. Dia satu-satunya anak yang masuk melalui jalur undangan, saudara, tanpa tes. Anugerah Tuhan. Yang kedua, anak saya putri juga, dulunya putri. Yang kedua, sekolah di Semang 2 sini, saudara. Anugerah Tuhan kenapa, saudara? Sejak masa kecil, beliau adalah anak yang saya mau katakan, dia sungguh kalau dibilang pintar, lebih pintar kakaknya, cicinya lebih pintar, jauh lebih pintar. Cicinya zaman dulu di sekolah ketika masih SD itu kalau menghafal buat sajak itu cepat. Tapi kalau anak saya keduanya susah sekali. Susah untuk menghafal kalimat-kalimat yang pendek. Tapi anugerah Tuhan. Saya katakan anugerah kenapa, saudara? Karena sejak kecil anugerah Tuhan, dia orangnya benar-benar mau kerja keras. Itu belajar belum bisa, dia terus belajar. Anugerah Tuhan dari kelas 1 SD sampai sekarang SMA kelas 2 MI 1 terus, saudara. Anugerah Tuhan, makanya saya katakan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih pertama-tama saya mengucapkan untuk dapat melayani tempat ini dengan Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kita. Bapak Gembala mengundang saya untuk bicara tempat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema besar Gereja Bethel Indonesia pada tahun 2025 adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Yuk kita mau baca sama-sama, saudara. 3, 2, 1. Hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Sekali lagi, saudara. Hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Saudara dan saya, engkau senantiasa diingatkan untuk senantiasa hidup berdampak melalui apa? Melalui kebiasaan baik. Kenapa, saudara terkasih dalam Tuhan? Karena dunia tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat Yesus yang kita sembah, kecuali dia melihat kehidupan anak-anaknya. Katakan amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya mulai akan firman Tuhan ini, sedikit kesaksian dalam hidup saya katakan anugerah Tuhan, saya boleh menjadi orang percaya. Kenapa, saudara terkasih dalam Tuhan? Orang tua saya sekalipun mereka sekolah Kristen, saudara dengarkan dengan baik, sekalipun sekolah Kristen,
Dari kecil. SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, tapi tidak mau jadi orang Kristen sekarang. Tidak mau jadi orang Kristen. Mohon maaf, ini yang harusnya orang Kristen berdampak, tidak berdampak. Bahkan mereka kecewa, mereka katakan, ngapain saya jadi orang percaya? Ngapain saya jadi orang Kristen? Toh hidup mereka malah tidak lebih baik dari mereka pada waktu itu. Mereka katakan pada masa itu tahun 80-an, mohon maaf saudara, ada pengurus gereja pembawa uang itu lebih dari ratusan juta rupiah, saudara. Ngapain seperti itu? Anugerah Tuhan, makanya kalau kita menerima menjadi orang percaya itu adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Orang firman Tuhan katakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang tua saya, anugerah Tuhan diberkati secara materi pada waktu itu, saudara. Dan mereka memiliki sebuah toko, kalau saudara pernah tahu lama, itu daerah Pasar Baru, ada toko kue yang jadul dulu sekali, udah lama, dari tahun 70-an bahkan 60-an. Emak saya itu punya toko kue di jalan pas di ujung dari pertokoan Pasar Baru itu. Ketika mobil keluar ke arah zaman Budi, itu ada sebuah toko kecil, toko kue namanya Sputnik, saudara. Dan sejak zaman itu tahun 60-an, 70-an, 80-an itu orang tua saya dari mama saya itu berdagang di situ. Singkat cerita banyak karyawan yang tinggal di tempat kami. Singkat cerita saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka tidak beribadah, tidak hanya Kristen-Kristen KTB, tidak pernah ibadah ke gereja. Tuhan berkati dan suatu ketika di tempat kami itu banyak karyawan tinggal di tempat kami. Tinggal di tempat kami, lalu apa yang terjadi? Tidak sedikit yang dari mereka kerasukan setan, saudara. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Orang tua saya ini mereka merasa kalau mereka hidupnya baik, pasti jalannya baik-baik aja. Nggak bakal kejadian-kejadian seperti itu. Singkat cerita, zaman dahulu kalau orang kerasukan setan berbeda dengan orang percaya saat ini, saudara. Orang dahulu kalau sekarang biasa cari apa, saudara? Cari Pak Pendeta. Wah, cari Bapak Pendeta yang terkenal suka mengusir roh jahat, saudara. Kalau waktu itu, karena orang tua saya belum percaya, mereka cari orang pintar, saudara. Mereka cari dukun. Mereka cari bagaimana supaya tidak ada kerasukan setan. Oma saya, nenek saya tiap malam itu merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk. Om saya adalah seorang dokter, diperiksa. Tante ini nggak ada sakit, nggak apa-apa. Tapi tiap malam teriak-teriak. Mama saya sakit, semua habis keluarga sakit, luar biasa. Panggil orang pintar satu, dukun satu, orang pintar dua, dukun dua, senantiasa, tetapi tidak ada jalan keluar. Singkat cerita bahkan waktu lalu itu tahun 80-an orang tua saya sempat anugerah Tuhan diberkati memiliki sebuah toko untuk pembuatan sosis, saudara, di daerah Jakarta Selatan. Dan mereka menyuplai ke hotel-hotel pada waktu itu, belum ada hotel-hotel yang buat sendiri. Singkat cerita ketika dalam perjalanan selalu kendaraan kami sampai di patung. Kalau saudara tahu ada patung yang angkat api itu, saudara, di Senayan, itu pasti mesin mobil mati, saudara. Pasti selalu, pasti mati. Saudara pintar katakan, Pak, potong aja ayam yang hitam semuanya. Wah, semuanya hitam, itu nanti darahnya dioleskan di mesin mobil, nanti mobilnya jalan kembali. Senantiasa seperti itu, saudara. Orang tua saya bahkan sampai apa yang dikatakan dukun melakukannya, saudara. Disuruh untuk membuang seperangkat emas, dibuang ke laut, saudara. Saudara, kalau saya tahu sekarang di mana saya cari. Kenapa, saudara? Emas mahal 1 gram, saudara, ya. Ini seperangkat emas. Ada anting-anting giwang segala macam itu, seperangkat. Mereka mencari, tetapi tidak ada jalan keluar. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ada orang percaya berkata kepada orang tua saya, Pak, coba aja undang Tuhan. Undang Tuhan, bagaimana caranya? Adalah sebuah persekutuan di rumah kami. Ibadah di rumah kami. Ketika kami mulai beribadah di rumah kami tahun 80-an, terus saudara, sakit penyakit oma saya hilang, keluarga kami hilang sakit penyakitnya. Lalu apa yang terjadi? Roh jahat sudah tidak ada lagi dalam karyawan kami. Anugerah Tuhan.
Karena Tuhan itu luar biasa. Baik saudara, Dia memilih saudara dan saya supaya menjadi orang percaya anugerah Tuhan. Makanya kita harus hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya diberikan temanya itu mengenai berbuah, saudara. Berbuah secara khusus kalau kita baca firman Tuhan, kita melihat gambar ini, buah anggur, setiap orang mau berbuah, buahnya banyak, benar saudara. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, kita sering kali memakai firman Tuhan, kita diberkati, kita maunya berapa? 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, saudara. Kita sering mendengar pernyataan-pernyataan demikian, saudara terkasih. Tetapi pada pagi hari, sore hari ini kita mau belajar yang dikutipkan dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 8 ataupun Markus 4 ayat 8 ataupun Lukas 8 ayat 8. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya petikan firman Allah ini yang menuliskan Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi mengenai hal ini adalah mengenai berbuah. Apa artinya saudara? Di Matius 13 ayat 1 sampai 9 kita akan perhatikan dengan baik. Ini ada di dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan temanya, judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau dalam bahasa Inggris Alkitab NIV, The Parable of the Sower, orang yang menabur. Kita perhatikan di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat yang kedua, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menggerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak rumput di tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya apa saudara? Tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema pada sore hari ini firman Allah adalah berbuah lebat. Saudara, kalau engkau perhatikan dengan baik, dalam Yohanes 15 ayat 8 firman Allah katakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara dan saya, engkau tanda kutip diminta, dituntut untuk Tuhan oleh Tuhan untuk membuat buah-buah yang lebat, harus berbuah. Yang menjadi pertanyaan, apa itu artinya berbuah? Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau menjadi orang percaya, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan Roh Kudus menggerakkan engkau untuk menjadi anak Tuhan, engkau berkata, ya aku orang berdosa Tuhan, aku perlu akan juru
selamat. Setiap manusia sudah berdosa. Masuk dalam hatiku menjadi satu-satunya dan juru selamat. Otomatis engkau dan saya adalah anak-anak terang. Dan engkau harus berbuatkan apa saudara? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ini adalah semua yang harusnya menjadi kehidupan setiap orang percaya. Kita harus berbuatkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Jadi saudara, mohon maaf, berbuah bukanlah tentang diberkati, tetapi menjadi berkat. Katakan amin, saudara. Seringkali orang sekali lagi untuk diberkati, tetapi sesungguhnya kata berbuah ini, Tuhan mau hidup saudara dan saya, engkau menjadi berkat. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, ayo engkau hidup harus menjadi berkat. Ayo, haleluya, haleluya. Saudara, kenapa saudara? Karena hidup orang percaya pasti diberkati Tuhan. Jangan engkau takut akan hidup ini. Jangan engkau hidupmu engkau aduh Tuhan, bagaimana aku? Saudara terkasih dalam Tuhan, dari sebuah kesaksian salah seorang jemaat di tempat kami. Saudara, saya tinggal tidak jauh dari sini di Mangga Besar 6. Jadi kalau saudara mungkin kadang lihat di sini saya yang kaget saudara, karena rumah saya memang di sini saudara. Nanti saudara cek, wah Pak Pendeta ini ngapain sih kalau kasar? Rumah saya di sini, seberang saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, salah seorang jemaat tempat kami, anugerah Tuhan, saya sempat ngajar di kuliah di STT, tempat saya kuliah dulu, dan ada mahasiswa praktek di tempat saya, dan dia praktek di gereja saya, saudara. Lektor di gereja saya, dan beliau kesaksian. Beliau asal dari Sumatera Utara, sebuah desa yang sangat kecil, dan beliau tanda kutip orang secara materi susah. Orang tuanya, ayahnya ketika dia lahir, nggak lama kemudian ayahnya meninggal. Dia hidup bersama ibunya dengan kakak-kakaknya, saudara. Dan dia cerita begitu hidupnya susah sekali pada waktu itu. Dia katakan, saya ketika pulang sekolah harus bekerja di ladang untuk supaya dapat uangnya digunakan untuk makan, saudara. Sejak masih kecil. Seperti itu. Dan dia katakan juga, saudara terkasih dalam Tuhan, dia cerita, dia kesaksian bahwa anugerah Tuhan dia bisa datang ke kota Jakarta. Biasa saudara, kalau orang di daerah itu memimpikan orang datang ke Jakarta, saudara. Karena bagi mereka, mohon maaf, kota Jakarta itu seperti wah, orang yang di Jakarta, ibu kota itu luar biasa. Karena seringkali kalau kita melihat TV, tonton kehidupan orang-orang Jakarta sepertinya mewah, saudara, yang luar biasa. Wah, seperti itu. Singkat cerita, dia masuk di tempat beasiswa untuk belajar di sekolah Alkitab tempat saya waktu lalu sempat mengajar. Singkat cerita, dia kesaksian, biasanya kalau anak-anak kampus kuliah sekolah Alkitab itu 2 tahun pertama itu saudara dapat asrama. Tinggalnya enak, saudara, apalagi kalau kampus-kampus di Jakarta, saudara. Dari daerah, kamarnya ber-AC, makanan walaupun makanan sederhana tapi terjamin, saudara. 2 tahun pertama dia katakan begitu, dan dia kesaksian, wah, pada masuk tahun ketiga itu mahasiswa harus keluar dari asrama, harus cari tempat tinggal ngekos, harus paling enggak harus punya uang untuk makan sehari-hari, saudara. Di dekat tempat kampus kami dulu, saya sempat mengajar situ, ada sebuah rumah makan kecil, dan dia berkata kepada tante-tante yang pemilik rumah makan kecil itu, tante, boleh nggak tante saya bantu di sini, saya bersih-bersih, saya ya kalau ada tamu datang saya tawarkan segala macam bla 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 bla. Saudara terkasih, singkat cerita, dia diterima sambil kuliah di situ juga, dan saudara terkasih, perhatikan dengan baik. Dia melakukannya dengan sangat baik, saudara. Melakukan tugas yang mohon maaf mungkin orang tidak memandang, saudara, tapi dengan sangat baik. Ada satu pelanggan customer
tempat itu. Dan beliau memperhatikan si anak muda ini. Ketika dia memperhatikan, seringkali dia berjumpa, dia bertanya kepada si pemilik, "Bu, boleh nggak saya mau ngobrol-ngobrol dengan karyawan ibu itu?" "Oh, silakan. Lalu kawan saya ini dia dipanggil, dia ngobrol-ngobrol. "Rik, adik siapa namanya?" Kemudian, "Adik mau nggak kerja di tempat saya?" "Tempat kami kerja, saya kerja di satu perusahaan yang cukup besar dan cukup ramai." Dikatakan seperti itu. Singkat cerita, saudara. Saya mau katakan, saudara, beliau ketika lulus sekolah sempat mengajar di sekolahan, jadi guru, bahkan jadi kepala sekolah. Dan ketika pandemi terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan, dia diingatkan bahwa ada nomor telepon yang dimiliki. Bukan hanya itu, tetapi saudara, orang yang pemilik rumah makan itu tadinya HRD-nya menghubungi beliau, saudara. Ketika waktu pandemik, saudara tahu ya pandemik ya, apalagi sekolahan itu banyak yang runtuh secara keuangan segalanya, harus tinggal di dalam bla bla bla, lalu boleh keluar bla bla bla, pendapatan gaji dikurangin. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Saya mau katakan, kenapa saudara? Sejak dia bekerja di tempat itu, dari satu posisi yang tidak kurang baik sampai posisi baik, bahkan sekarang saudara menjadi supervisor, bukan cuma di perusahaan itu, anak perusahaan itu dia menjadi supervisor. Saya mau katakan apa saudara? Kalau kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik seperti firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 23, apapun juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, engkau tidak khawatir akan kehidupan ini. Pasti kehidupan kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita melakukan terbaik segenap hati kita, jangan pernah takut dalam hidup ini. Katakan amin, saudara. Paling tidak ada dua cara untuk berbuah lebat. Yang pertama, Matius 13 ayat 3 sampai 4, firman Allah berkata, "Dan yang mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis." Artinya ini ada di firman Tuhan berkelanjutan dalam pasal 13 ayat 20 sampai ayat 21. Saya menggarisbawahi di sini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang apa saudara? Itu pun segera murtad, saudara. Hal yang pertama, bagaimana caranya Anda dan saya berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan iman percayamu ketika ada penganiayaan, ketika ada penindasan dalam hidupmu, saudara. Ketika engkau merasa seperti hidup tidak adil, mohon maaf, kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang menerima, mohon maaf, orang-orang yang hanya, mohon maaf, beragama bukan beragama Kristen, saudara. Mereka punya jabatan, bisa jenjang karirnya bisa lebih maju. Kenapa seperti orang-orang Kristen, tanda kutip, diperhambat, saudara? Sekali lagi, jangan pernah kita ninggalkan Tuhan. Apapun terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara terkasih, saya beberapa waktu yang lalu saya melihat nggak sengaja di sebuah YouTube. Saya biasanya kalau di YouTube kadang pulang ke rumah saya nyalakan, itu kan ada yang lewat-lewat, saudara. Ada sebuah video yang ini adalah judulnya Preaching the Gospel to the Satanists. Jadi ada seorang anak muda, dia di Amerika, di daerah Venice Beach, California.
daerah Los Angeles, dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil bahkan kepada pengikut setan, saudara. Orang yang berdandan seperti pengikut setan, dia mengatakan saya pengikut A, setan A, oh berbeda dengan pengikut setan, bla 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 bla. Singkat cerita, saudara. Singkat cerita. Kenapa orang ini bisa menjadi pengikut setan? Dia katakan saya kecewa dengan anak-anak Tuhan. Kecewa dengan anak-anak Tuhan. Dia seperti dia merasa, untuk apa saya menjadi orang percaya, lebih baik saya jadi pengikut setan, saudara. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Orang ini mau didoakan, saudara. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya selalu saya katakan, keselamatan itu anugerah Tuhan. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Saudara, cara untuk berbuah ketika datang penganiayaan, jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Amin, saudara. Katakan kanan kirimu, ayo jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Setia di dalam Tuhan. Yang kedua, Matius 13 ayat 22, firman Allah berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya menggarisbawahi orang yang tidak berbuah itu orang kekhawatiran, orang tipu daya kekayaan bahwa wah ini seharusnya orang mau menjadi orang percaya seperti ikut jadi orang percaya percuma, susah. Mohon maaf Pak Pendeta, mohon maaf. Bekerja dengan baik, mohon maaf, kadang orang berpikir bekerja dengan baik itu sulit, mohon maaf. Kita bekerja tidak jujur aja sulit, katanya orang dunia berkata demikian, saudara. Itu orang dunia. Tetapi bagi orang percaya, untuk kita berbuah 160 kali 30 kali lipat, jangan pernah meninggalkan iman saudara dan saya karena kekhawatiran dalam dunia ini. Seorang Bill Graham menuliskan, anxiety, kekhawatiran is the natural result, adalah hasil secara alami when our hope, ketika pengharapan kita are centered in anything short of God and His will. Ketika pengharapan kita tidak pada dalam kehendak Allah. Jadi seharusnya pengharapan kita hanya kepada Allah. Amin, saudara. Katakan kanan kirimu, ayo pengharapan terus kepada Allah. Pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Ini saya kutip tanggal 8 September 2025 bulan yang lalu, saudara. Ketika Menteri Ekonomi diganti, wah puncak dunia Indonesia, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan, saya sebelumnya akhir Agustus sempat melayani ke daerah pedalaman Kalimantan, saudara. Jadi saya bersama dengan satu gereja kawan, dengan mereka gereja-gereja Protestan, saudara, melayani pedalaman Kalimantan, kami ke sekolah-sekolah. Daerah dekat Kalimantan Barat itu daerahnya, persisnya ada orang Kalimantan, asal dari Kalimantan ada? Ada. Jadi itu saya di daerah namanya Kuala Behe, Air Besar, daerah dekat Sosok, saudara, dekat Sosok, 4 kecamatan. Kami ke situ, kami melayani tanda kutip bikin tanda kutip KKR ke sekolah-sekolah, saudara. Ada jumlahnya anugerah Tuhan dari sekitar 120 sekolah, saudara. Sesinya kalau dihitung bisa ada hampir 200 sesi, saudara. Anugerah Tuhan kenapa, saudara? Kami itu karena kami tahu, kami anugerah Tuhan, kami melalui surat dari Departemen Pendidikan, Departemen Agama, kita bisa masuk ke sekolah-sekolah itu, saudara. Daerah situ kalau saudara tahu pedalaman, jadi daerah pertama jalan bagus, lama-lama jalannya rusak terus hutan, saudara. Masuk lagi ada sedikit desa kecil-kecil, nanti kagak ada hutan lagi, seperti itu. Singkat cerita, saudara terkasih dalam Tuhan, karena bulan Agustus itu harga tiket biasanya mahal, saudara. Harganya tiket kenapa mahal? Karena banyak sekali orang-orang yang pulang ke Kalimantan untuk sembahyang, saudara, bagi agama yang bukan orang percaya. Wah, untuk doakan ke kuburan-kuburan. Jadi tiketnya melambung mahal. Dan saya berpikir, saudara, ini kalau tiket mahal biasanya saya menyiasati untuk bagaimana. Artinya bukan cuma ke sana, saudara. Singkat cerita, saya pikir mau ke Kuching. Saya belum pernah ke Kuching, saudara. Ke kota Kuching di Sarawak, Malaysia.
Lalu saya lihat tiket di situ, ternyata kalau beli tiket di situ ke kota Kudus itu pulangnya itu harus transit di Singapura, saudara, baru ke Jakarta. Padahal kita belinya di Jakarta, tapi dia transit dulu ke Singapura. Terus saya kontak hubung kawan saya, kawan udah lama sekali, 2 tahun terakhir mungkin berjumpa tahun 2001, saudara, 2002. Ketika saya baru bergabung dengan GBI di Gereja Indonesia, sebelumnya saya di sinode lain, dan saya kontak dia, ayo datang aja, ayo, siap, ngelainin sini, saya ada di ibadah di tempat ini hari Minggu, siap. Jadi saudara, saya ada hitung-hitung, wah, tanda kutip, ini kalau saya kesana saya mesti beli dolar Singapura, saudara. Orang kita ke Singapura, paling nggak beli dolar Singapura. Ketika saya beli, dan saya nggak tahu ketika ada terjadi kerusuhan di Jakarta, saya nggak tahu, saudara. Karena saya di mana? Di hutan, saudara. Ketika saya beli Singapura, kalau saya bilang, Jakarta rusuh loh. Ah, rusuh apa? Saya nggak tahu. Ya saya di pedalaman karena signal juga nggak dapat. Kita nggak dapat ini. Nggak tahu saya. Singkat cerita, saudara, begitu saya sampai balik lagi ke Indonesia, ke Jakarta, itu mulai terjadi sebuah krisis. Krisisnya apa? Dolarnya jadi melambung tinggi, saudara, ya. Kaget itu, dolar melambung tinggi. Jadi saya beli dolar Singapura sekian harganya, pulang malah lebih tinggi, saudara. Kaget juga, kok jadi begini ya? Artinya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Orang kaget dengan peristiwa-peristiwa terjadi dalam dunia ini. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Menteri diganti aja bisa menjadi ekonomi berbalik. Ekonomi itu bisa berbalik, artinya itu bisa goncang, saudara. Firman Tuhan dikatakan Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Saudara, firman Allah berkata, kalau kita khawatir, itu nggak ada gunanya, artinya saudara, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saudara, sedikit kesaksian saudara terkasih dalam Tuhan. Teman saya anugerah Tuhan. Kawan saya ini dia dianugerahi, tanda kutip, warisan berlimpah, saudara. Waduh, enak sih, saudara. Oh, warisan berlimpah. Dan saudara pikir bahwa kalau orang kaya itu selalu hidupnya oke-oke aja, nggak ada rasa khawatir. Dia khawatir sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena hartanya itu diinvestasikan di salah satu perusahaan. Saudara udah pernah dengar juga kasus ini kurang lebih 4 bulan, 5 bulan lalu, perusahaan Indosuria itu diketok palu. Dia harus, perusahaan ini membayar kepada setiap orang yang menanam saham di dia, investor-investor, setiap bulan 100.000 rupiah. Saudara bisa bayangkan kalau duit miliaran, ratusan miliar itu 100.000 rupiah mau kapan kelarnya, saudara? Teman saya ini begitu dengar kaget luar biasa. Dia takut, dia khawatir, dia pikir bagaimana saya harus membayar uang sekolah anak saya, harus apapun yang saya hidup, saya nggak bisa. Dia katakan, singkat cerita, saudara, singkat cerita, dia sangat amat takut sehingga ada namanya satu penyakit, saudara, ketika kekhawatiran sangat amat tinggi itu menyebabkan asam lambung, saudara. Asam lambung yang akut yang luar biasa itu mengakibatkan ada namanya sakit penyakit, saudara ada yang tahu gak tuh kalau sakit akut? GERD, ya, GERD. Kawan saya ini kena GERD, saudara. Padahal tanda kutip orang kaya, saudara. Kenapa? Dia sama sekali sampai dia pikir semuanya hilang. Dia mau bayar anak uang sekolah nggak bisa. Sampai 2 kali hampir mati, saudara. Sudah keringat-keringat dia bilang ke saya udah kumpulkan anak 2 sama istri. Anaknya masih kecil, ada waktu itu masih 3 tahun, 4 tahun, saudara. Udah mau mati, saudara. Ini kasus berawal ketika masa waktu pandemik, saudara. Gak berani orang keluar sama sekali, dia memberanikan diri dan naik motornya, dia pergi ke rumah sakit jantung, dia pikir dia sakit jantung, saudara. Diperiksa di situ, apa-apa nggak, jantung ini bagus kan, hasilnya semua bagus, EKG bagus, Bapak coba ke tempat itu deh, ke dokter internis. Ternyata dia kena GERD, saudara. Kenapa? Karena kekhawatirannya begitu luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sempat bilang dengan dia, udah jangan dipikirin.
Kita serahkan kepada Dia, kepada Tuhan. Kita percayakan semua kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan. Yang penting kita berharap kepada Dia. Kita berikan seluruh, kita akan firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Kalau kamu memiliki semua handphone, kamu kasih handphone ke orang itu, handphone itu udah milik dia, bukan milik kamu lagi. Jadi ketika kamu menyerahkan kekhawatiran kamu kepada Tuhan, saya katakan, jangan kau pikirkan lagi itu. Saya katakan demikian, saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan 55, Mazmur 55, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saya katakan. Singkat cerita, saudara terkasih. Nah, lama kemudian dari itu, ketika dia sedang bersih-bersihkan rumahnya, meja-mejanya, jadi ini dulu dari zaman papanya, saudara. Di sebuah laci kecil, ternyata ada sebuah not kecil, dia buka, ternyata ada perjanjian antara papanya dia dengan pemilik dari perusahaan Indosuria itu, saudara. Dituliskan di situ, kalau kamu mau mengambil semua investasimu kapanpun bisa kamu cairkan. Dia menemukan memo itu, dia cerita ke saya langsung berkirim, langsung berburu ke perusahaan ini, keserahkan memo itu, semua dananya ditarik, saudara. Saya mau katakan apa? Tuhan bisa buka jalan, saudara. Amin, saudara. Jangan kita khawatir. Kekhawatiran dia mendapat, tidak mendapat gelar, mohon maaf saudara, walaupun itu dia masalahnya sudah kelar, secara ekonomi sudah kelar, tetapi gelarnya itu tidak hilang, saudara. Ketika dia ngajakin saya makan bakmi, dia udah susah sekali makan bakmi, kenapa? Ketika dia makan itu bergejolak perutnya, ketika dia mengajak saya makan, ada satu rumah makan kecil di daerah Pulau, saudara. Ada ikan, sop ikan, wah enak ya saudara, sop ikan, gurame, bla bla bla, ada lobak-lobak. Ketika saya makan udah gelap, kemana nih lobak-lobaknya? Dia bilang, mau makan nih. Loh di sini? Iya. Wah, di jalan tuh banyak, saudara. Saya mau katakan, saudara, kalau kamu memiliki kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan kau takut, serahkan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut apa, saudara? Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir dalam hidup ini. Saya adalah saksi hidup betapa Tuhan sangat amat mencukupi kebutuhan saya. Saya garis bawahi mencukupi. Ini adalah sebuah gambaran ketika masih pegang masker itu, baru kelar pandemik dan mulai dibuka jalan orang untuk keluar kota. Saya ingat sekali kawan saya suka touringan motor, saudara, motor biasa, saudara. Ngajakin pulang gereja, dia bilang, kita rencana jam 11 kita berangkat, ternyata teman-temannya mau itu lebih pagi, saudara. Singkat cerita saya bilang kalau misalkan lebih pagi, saya nggak bisa. Tapi kalau nggak hujan, saya nyusul sendiri, saudara. Karena hobi motor, saya nyusul sendiri, saya bilang. Singkat cerita ternyata hujan. Akhirnya bang, saya nggak berangkat. Itu baru pertama kali pemerintah membuka untuk jalur untuk keluar kota, baru pertama kali. Itu hari Minggu dia ngajakin. Saya hari Selasa ada rapat, kebetulan pertemuan pengurus pendeta, saudara. Dan sebelah saya kawan saya ini sekarang ketua perwil Pak Paulus Lupit, dia katakan kepada saya, tahu nggak kemarin itu ke puncak itu macet total. Masa sih? Iya Pak Erik. Saya langsung hubungi teman saya ini, saya cuma tanya, kemarin cerita dong, gimana perginya turunnya? Dia cuma kasih video, nih bagus villanya, tempatnya, wah lu gak ikut sih, ya begitu ya saudara, lu anak sama nasib. Dia tanya, cerita cepetan lu gimana? Iya, gua kesana, itu jam 9 pagi berangkat, sampai lagi jam 12 siang di sana satu hari berikutnya. Motornya motor baru saudara, hancur, ya balas lah motor metik gitu, terus jalan. Gua pulang naik kereta, dibilang seperti itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu saya senang menikmati ini, saudara. Ini hanya sebuah gambaran kecil, sebuah motor yang kecil, tapi saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan, saya mau cerita kesaksian. Malam-malam seorang telepon saya jam 12 malam. Biasanya kalau orang jam 12 malam telepon ke pendeta, biasanya ngapain saudara?
Aduh, bapak sering ini parah nih, mohon maaf saudara, biasanya nggak punya duit kepepet saudara. Wah, udah ada lagi, jangan lihat aja nih, gimana caranya nih. 12 malam, telepon orang ini dan berkata kepada saya, tadi saya lagi pusing. Kenapa pusing? Cerita aja nggak apa-apa. Iya, saya punya motor nih. Motornya baru saya pakai 2 tahun. Ya lalu, saya mau kasih kamu Pak Erik. Pak Erik mau nggak kasih enggak? Tapi begini Pak Erik, motor ini kan saya pakai 2 tahun, saya mau kasih ke Bapak, tapi saya pinjam dulu. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti saudara. Ini orang putar-putar ngomongnya saudara. Gimana sih maksudnya? Iya, saya mau kasih motor, tapi besok saya datang ke showroom. Saya mau beli motor. Jadi motor yang saya kasih ke Bapak ini, saya pinjam dulu 3 minggu, 1 bulan deh. Kan saya beli motor baru, nggak ada SNK, nggak ada surat, nggak ada ini. Oh ya terserah kamu lah, mau kemana, pokoknya nggak apa-apa lah. Singkat cerita artinya apa saudara? Hidup ini jangan khawatir. Saya salah saksi hidup bahwa Tuhan memberkati mencukupi kebutuhan kita. Bahkan cuma 1 motor, bukan 1 motor saudara. Motor berikutnya ada orang kasih nilai kepada saya. Saya juga kadang bingung saudara. Pak Pendeta, saya punya motor. Ada beberapa nih, banyak nih. Tapi saya nggak mau bayar pajaknya Pak Pendeta. Saya kasih Bapak aja deh, bawa Pak. Ada yang gitu saudara. Ada kalau Tuhan berkati mah ada aja. Bingung sih saudara. Hidup itu jangan takut. Maaf saya juga mulai di gereja, gereja yang kecil. Bukan jemaat yang besar orang-orang enggak, bahkan kami banyak membantu, tetapi Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Amin saudara. Orang yang setia pasti dipelihara Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kita dengar dan terima dalam hati kita, Tuhan sediakan buat siapa yang mengasihi Tuhan. Suatu ketika saya pulang rumah, saya kaget saudara. Kagetnya kenapa saudara? Ada seorang ibu-ibu naik motor dibonceng sama anaknya. Anaknya datang ke rumah saya, mereka langsung buka pintu gerbang saudara. Pintu gerbang kenapa dibuka? Saya pas mau nyampe. Lalu kemudian ada mobil dengan plat putih dengan huruf angka warna merah, berarti mobil baru saudara. Lalu main dimasukin aja. Tapi saya kemudian naik motor sama mamanya. Ini jemaat yang tanda kutip udah lama dulu. Ya diberkati Tuhan. Dari dulu hidupnya susah sekali. Saya mengatakan kenapa saudara? Dia sempat stres berat. Ibunya ini ketika suaminya meninggal stres berat. Sampai bahkan dia sampai tidur, mohon maaf saudara, di stasiun-stasiun saudara. Mohon maaf, dia mempekerjakan seperti kalau orang katakan pekerjaan yang kurang baik, yaitu seperti pokoknya bikin orang apa, pokoknya kerja pokoknya positif aja saudara. Diberkati Tuhan luar biasa. Dan dia katakan kepada saya, Pak Erik, ini ada berkat, dipakai, jangan dipakai. Apa maksudnya tante? Iya, ini mobil, saya diberkati buat Pak Erik pakai. Saudara dengar, kalau kita setia melayani Tuhan, kita tidak memandang-mandang. Tuhan pasti cukupkan segala kebutuhanmu dan kebutuhan saya. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan untuk mereka apa saudara? Yang mengasihi Dia. Hiduplah jangan khawatir saudara. Engkau berbuah lebat. Memang pada firman Allah pada sore hari ini dikatakan ada yang berbuah 160 kali 30 kali lipat. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus berbuahkan akan kebaikan, keadilan, kebenaran. Bukan soal mengenai berkat-berkat. Tidak usah pusing dengan berkat. Tuhan pasti melihat dan mencukupi segala kehidupan saudara dan saya. Jangan engkau berhitung-hitungan dengan Tuhan. Amin saudara. Pohon anggur menghasilkan anggur, orang percaya harus menghasilkan apa saudara? Orang percaya. Dan melalui kehidupan kita banyak datang jiwa kepada Tuhan saudara. Dan ada cara untuk berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan iman kita karena kita dianiaya, ditindas. Dan yang kedua, jangan pernah meninggalkan iman karena kekhawatiran dunia ini. Dan Allah pasti mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin saudara. Mari kita pecahkan mata, kita bersyukur atas firman Allah pada hari siang hari, sore hari ini. Haleluya, 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 haleluya.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada sore hari ini bahwa Engkau menghendaki setiap kami orang-orang percaya hidup kami berbuah. Hidup kami berbuah menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berbuah bukan berarti mengenai berkat-berkat Tuhan, tetapi kami harus menjadi berkat dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, agar melalui hidup kami nama-Mu dimasyhurkan. Kau mengajarkan kepada kami ada dua cara untuk kami hidup berbuah lebat. Kami harus berbuah lebat. Berbuah lebat. Berbuah lebat. Engkau ingatkan kepada kami, jangan pernah meninggalkan iman kami karena penganiayaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jangan pernah meninggalkan iman percaya kepada kami. Kalau orang berpikir, untuk apa ikut Tuhan? Saya sudah ikut Tuhan sudah lama, tapi hidup saya seperti biasa-biasa saja. Saya melihat orang-orang di luar Tuhan jauh lebih diberkati. Ingat saudaranya, jangan pernah meninggalkan iman percayamu kepada Yesus. Karena ada keselamatan yang tidak dapat dibeli dengan apapun, dengan harta dunia. Hidup kekal bersama dengan Allah. Ketika hidup yang sementara itu jauh lebih penting daripada hidup yang sementara di dunia ini. Tuhan berjanji, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kau senantiasa. Pencobaan-pencobaan kau alami, pencobaan biasa tidak lebih kekuatan. Sebab Allah yang setia dalam memberikan kau jalan keluar. Dan janganlah kau meninggalkan iman karena kekhawatiran. Ketika kita menyerahkan segala kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan ini aku milik, aku serahkan segala khawatirmu kepada-Mu. Engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan yang tidak pernah kau selami dalam hidupmu, dalam pikiran. Tuhan, kami mau berdoa buat setiap jemaatmu yang hadir pada saat sore hari melalui live stream, yang memiliki tantangan-tantangan dalam kehidupan, masalah-masalah kehidupan mereka. Saudara, engkau berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan tepat pada waktunya jalan keluar dalam hidup masalah. Masalah itu adalah biasa. Masalah itu adalah kesempatan kau dan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus sumber pertolongan kita, pengharapan kita, sumber berkat kita. Tuhan, Kau berkata setiap anak-anak-Mu yang bersyukur pada Engkau, Kau bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan ingatlah cara meninggalkan Tuhan, karena kekhawatiran. Tuhan sumber pengharapan, Dia tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih untuk sore hari. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami senantiasa berharap penuh kepada Engkau. Untuk kami hidup berbuah lebat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan seluruhnya bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
sama-sama mungkin dari minggu lalu kita belajar tentang pokok anggur ya, tapi kali ini kita belajar dari benih yang ditaburkan. Jadi setiap dari kita kiranya bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Amin, saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Erik Tanujaya untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar saudara, kita mau memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas coretan yang paling maju ke depan. Untuk hari ini kita ada pengumpulan dana untuk Natal ya saudara. Kita siapkan untuk persembahan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengar Tuhan, yang dibagikan oleh Pak Pendeta Erik Tuhan. Biar kiranya firman yang diberikan, yang ditaburkan untuk setiap dari kami menjadi benih yang baik, yang berakar kuat di dalam setiap hidup kami, yang menjadi dan menghasilkan buah yang lebih lebat, buah yang juga baik Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati Bapak Pendeta Erik dalam segala kegiatannya, dalam segala pekerjaannya, buah tangannya Tuhan berhasil diangkat naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Dan juga dengan keluarganya Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati, Tuhan yang sertai Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik, biar kiranya Engkau Tuhan yang Engkau Tuhan yang memberkati setiap dari kami Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan ketulusan dan kerelaan hati kami, semuanya hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap yang melayani Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang pimpin setiap hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengar saudara. Dan pujian yang
dan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Dan untuk saudara yang belum dibaptis atau yang belum mengalami baptisan air, bisa segera menghubungi ke setiap pelayanan yang ada. Saudara bisa bertanya, saudara bisa bertanya lebih dalam lagi bahwa saudara memang ingin atau memiliki panggilan untuk dibaptis. Lalu bagi saudara juga yang mau memberikan donasi untuk Natal, saudara bisa melakukannya lewat transfer juga dengan memberikan kode 25 ya apabila saudara tergerak. Oke, mungkin sekian itu saja. Ada jiwa baru ya, ada jiwa baru saudara. Mari kita sambut ya. Mungkin Bapak boleh bagi berdiri. Namanya siapa? Pak Jackson. Pak Jackson. Oke, yuk saudara kita angkat jempol kita mau berikan salam. 1, 2, 3. Selamat dalam panggilan terima kasih. Selamat dalam panggilan terima kasih. Selamat dalam panggilan terima kasih. Bapak bisa datang kembali di rumah atau terima kasih saudara untuk setiap yang melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang saya bisa sampaikan, saya serahkan kembali ke Bapak Gembala. Shalom semuanya. Semua diberkati hari ini, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan sebelum kita melanjutkan pada hari ini. Sekali lagi atas nama Kepala Sidang dan juga majelis dan seluruh jemaat kami sampaikan terima kasih untuk pelayanan Bapak kepada kami hari ini luar biasa. Semua diberkati, amin. Doa kami Tuhan memberkati Bapak dalam rumah tangga, pelayanan dan juga dalam tugas-tugas yang lain. Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan segera menutup ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita tentu akan naikkan beberapa pokok doa dan beberapa nama yang ada di mimbar ini dengan kita dalam masa pemulihan. Ada yang sedang sakit, kita berdoa biarlah Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Termasuk juga kita berdoa untuk Ibu Pendeta Esther yang mengalami musibah di Surabaya. Agar Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam perjalanan nanti besok akan kembali ke Jakarta sini dan rencananya akan dioperasi. Biar segala proses ada dalam campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi untuk hambanya dan bisa sehat kembali dan dapat melayani lagi. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa kita, mari kita membacakan Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan ditayangkan. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai ke busuk. Dengan kebabnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pada tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menyamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pemerasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi adalah tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di setiap supaya kamu menjatuhkan aku kepada batu. Singa dan ular gedung akan mengolahkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membukannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab,
Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mungkin firman mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami jemaat Gebimang Besar memuji menyembah Tuhan dan telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Erik. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman Tuhan telah kami dengar akan menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi pedoman, berita, cermin bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berkesempatan untuk berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Erik. Dari tempat ini, dari mimbar ini kami melepaskan berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus atas hamba-Mu. Biarlah ia akan terus berjalan dalam wibawa Allah, berjalan dalam otoritas Allah, berjalan dalam hikmat marifat Allah, berjalan dalam pengurapan Allah, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, keluarganya, apapun yang dikerjakan tiap-tiap hari. Tuhan kami memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan setiap kami yang telah membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga diberkati oleh Engkau. Apapun yang kami kerjakan tiap-tiap hari, kiranya Tuhan menolong kami dan kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa datang percaya dan mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Hari ini kami berdoa untuk kota Jakarta. Kami berdoa untuk kawasan Taman Sari ini. Tuhan memberkati Bapa, sehingga kota ini menjadi kota yang aman. Kota ini boleh menjadi kota yang damai. Dan biarlah oleh-Mu ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di kota ini. Pakai kami untuk menjadi alat berkat di kota ini. Pakai kami ya Tuhan untuk mulai menjadi alat berkat di lingkungan di mana kami tinggal dan berada. Dan pakai gereja ini Tuhan, agar gereja ini juga boleh menjadi terang di kawasan Taman Sari ini. Banyak jiwa datang dilayani dan diberkati di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat Gebimang Besar yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tahu nama mereka, Tuhan tahu kondisi mereka, Tuhan tahu keadaan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan nyatakan kasih sayang-Mu atas mereka. Tuhan nyatakan mujizat-Mu atas mereka. Kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberi kecukupan oleh Engkau, dan yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong berikan kelegaan kepada mereka. Kami mengasihi mereka, Engkau Tuhan lebih mengasihi mereka. Biarlah kasih-Mu yang sempurna nyata atas umat-Mu, khususnya jemaat Mangga Besar, sehingga semua boleh berbuah-buah lebat di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, menjadi jemaat yang sungguh luar biasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah seluruh jemaat Gebimang Besar. Dan yang hadir ibadah raya ini, Tuhan juga memberkati, sehingga semua dalam dekapan kasih sayang Tuhan, semua dalam keberkatan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan tiap-tiap hari, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami akan melihat bahwa jawaban-jawaban pasti Tuhan nyatakan di tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk program gereja ini, kami berdoa untuk pergumulan gereja ini, kami berdoa untuk keuangan gereja ini, segala kebutuhan operasional gereja ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau mencukupi segala kebutuhan gereja ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan merayakan Natal. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati dan membukakan jalan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga segala kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan Natal dapat tercukupkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala Senior, Ibu Gembala Senior, dan Bapak Gembala kami, dan juga Ibu Gembala kami, dan tim yang ada di Surabaya. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menaungi mereka, Tuhan menyinari mereka dengan wajah
wajah kasih sayang-Mu, dan biarlah mereka akan terus aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau mereka nanti kembali ke Jakarta, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan mereka boleh dapat tiba di Jakarta dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Kembalikan semangat yang baru, minyak yang baru, kekuatan yang baru, spirit yang baru kepada hamba-hamba-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah raya ini, yang ada di altar ini ataupun dari depan gedung ini. Tuhan memberkati, semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah kami akan terus melayani, mengasihi, mengampuni. Pakai kami ya Tuhan untuk jadi alat berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dengarlah seluruh doa kami, dengarlah syafaat kami pada sore hari ibadah ini. Dan umat yang diberkati Tuhan, mari semua berdiri, buka hatimu di mata Allah, angkat tanganmu di hadapannya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala keberkatan itu di dalam kasih Allah Bapa di sorga, di dalam damai dan sejahtera, sukacita dan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian hari ini, hari esok, bahkan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya mengangkat kita sebagai gerejanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semua.